Titin, kakak Sur dan kakak Iman. Selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi kita pada pagi hari ini untuk bersekolah minggu. Sudah lama ya kakak-kakak kita nggak sekolah minggu ya. Rindu ya sama adik-adiknya. Rindu. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah adik-adik semuanya mempersiapkan hati dan pikirannya untuk beribadah dan ambil posisi yang nyaman, duduk manis ya adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersaat teduh. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saat teduh selesai. Oke, baik adik-adik. Pada pagi hari ini kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kakak ajak adik-adiknya untuk bangkit berdiri dan kita bersama-sama menyanyikan satu lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Tangan ya semuanya. Halo adik-adik, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa ya. Kakak pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa atas berkat-Mu sepanjang di pagi hari ini, sehingga kami bisa beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Kak Sur. Adik-adik masih berdiri ya. Kita bersama-sama meregangkan otot kita yang selama ini masa pandemi baring terus kan kakak-kakak? Iya, pasti ototnya sangat kaku. Oke, kita sama-sama menyanyikan satu lagu Di Kepak-kepakan Sayapnya. Untuk bekerja bagi
sebagai anak Tuhan, kita harus membaca kitab suci dan berdoa setiap hari. Biar kita selalu bertumbuh dalam Tuhan, adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Baca Kitab Suci. Adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya? Pada pagi hari ini semuanya pasti segar, sudah mandi dan memakai pakaian yang rapi. Bersama-sama akan mengikuti ibadah sekolah minggu pada minggu ini. Minggu ini adalah pertama kalinya kita ibadah di tahun 2021. Nah, adik-adik, sebelum kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan dari Roh Kudus. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi ini Tuhan, kami boleh bersyukur dan bersuka cita. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian, agar kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pada hari ini kakak akan mengajak kita membaca, yaitu terdapat di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 18, Injil Lukas pasal 18, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Injil Lukas pasal 18, ayat pertama hingga ayat yang ke-8 dengan judul yaitu perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Mari kita sama-sama membacanya. Bagi yang bisa membaca, kita akan membacanya. 3, 2, 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Yang berbahagia adalah kita yang mendengar serta melakukan firman di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, adik-adik, pada saat ini kakak mengajak kita mendengar serta merenungkan kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan bersama-sama, yaitu tentang seorang hakim dan seorang perempuan janda. Adik-adik, kakak memberi tema untuk kita renungkan, yaitu
Tuhan mendengar dan menjawab doaku. Tuhan mendengar dan menjawab doaku. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kakak ingin bercerita. Ada seorang hakim dan seorang janda. Hakim adalah seseorang yang memiliki kuasa. Dia adalah orang yang memutuskan segala sesuatu, memutuskan hukuman bagi seseorang yang dituntut. Nah, adik-adik, ternyata perempuan janda ini dituntut oleh seseorang sehingga perempuan ini meminta pembelaan dari hakim ini, yaitu di dalam persidangan atau di dalam pengadilan. Dalam pengadilan ini orang akan memutuskan siapa yang benar, siapa yang tidak benar. Nah, jika ia tidak benar, dia akan dihukum. Adik-adikku yang kekasih, pada saat itu perempuan ini datang kepada hakim ini agar ia dibela saat persidangan atau saat peradilan, karena ia tidak melakukan kesalahan satupun. Apa yang dituntut kepadanya, apa yang dipersalahkan padanya itu tidak benar. Sehingga ia meminta hakim ini menolong ia, membela ia di dalam peradilan. Tetapi sayangnya hakim ini adalah hakim yang tidak benar. Hakim ini tidak menghormati orang lain. Hakim ini tidak takut akan Tuhan. Sehingga perempuan ini memohon, meminta tolong padanya. Ia tetap tidak mau menolongnya. Dan hari demi hari perempuan ini datang, siang malam selalu datang memohon pertolongan darinya. Dan akhirnya sang hakim ini pun mau menolong perempuan ini karena ia tidak mau disusahkan, karena ia tidak mau perempuan ini selalu menyusahkan ia. Akhirnya ia mau menolong perempuan ini karena ketekunan dari perempuan ini sehingga ia bisa dibela. Nah, adik-adik, perumpamaan ini diberikan Yesus kepada murid-murid dan orang-orang yang mendengarkan ajarannya supaya kita jangan jemu-jemu datang kepada Tuhan. Sedangkan hakim yang lalim atau hakim yang curang tidak benar itu mau menolong perempuan ini, apalagi Tuhan kita. Ia selalu mendengar dan akan menjawab doa kita, karena ia adalah Allah yang selalu setia dan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Nah, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu kita diajarkan supaya kita selalu datang kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Apa yang menjadi masalah kita, apa yang menjadi cita-cita kita. Untuk itu kita diajarkan untuk selalu datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Adik-adik, apa itu doa? Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Melalui doa, kita bisa berbicara kepada Tuhan, karena doa adalah alat komunikasi kita kepada Tuhan. Nah, adik-adikku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita diajarkan untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Di dalam doa, kita bisa menyampaikan ungkapan syukur kita, menceritakan apa yang telah terjadi. Di dalam doa, kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Di dalam doa, kita memohon pertolongan dari Tuhan, menyampaikan cita-cita dan harapan kita, sehingga kita bisa menggapai cita-cita dan harapan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan selalu mendengar dan menjawab doa kita. Nah, adik-adik, jangan lupa untuk berdoa. Berdoa saat bangun tidur, saat makan, saat ingin belajar, saat adik-adik mau tidur, dan apapun yang dilakukan, kita harus berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa dan hati kita.
karena Ia akan selalu hadir dan memberikan kita semangat sukacita. Saat kita sakit, Ia akan memberikan kesembuhan dan kekuatan bagi kita. Untuk itu, mintalah kepada Tuhan di dalam doa, maka kita akan mendapatkannya. Bagi adik-adik yang pada saat ini belajar mengikuti ujian, datang kepada Tuhan dalam doa. Sebelum belajar, kita berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita dan menguatkan kita sekalian. Amin. Adik-adik, pada saat ini kakak mengajak kita menghafal sebuah ayat hafalan, yaitu terdapat di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ungkapan syukur. Nah, adik-adik dihafalin ya di rumah ya. Dan pada saat ini kakak akan mengajak kita membuat satu kreativitas, yaitu metode doa dengan 5 jari. Saat ini kakak mengajak kita belajar untuk berdoa secara sederhana, yaitu melalui 5 jari. Yang pertama yaitu jari jempol, yang artinya itu adalah orang-orang terdekat kita. Orang-orang terdekat kita siapa? Yaitu orang tua dan kakak adik, nenek kakek, om tante, dan sebagainya. Ini jari ibu, jari. Nah, pada saat ini yang kedua adalah jari telunjuk. Saat ini kakak akan mengajak kita belajar metode doa 5 jari. Yang pertama yaitu ibu jari. Ibu jari yaitu dekat dengan kita, artinya kita mendoakan orang-orang terdekat kita seperti ayah, ibu, adik, kakak, tante, om, nenek, kakek kita. Yang kedua yaitu jari telunjuk. Kita mendoakan orang-orang yang mendidik kita, menasehati kita, yaitu guru-guru di sekolah, guru-guru atau kakak-kakak sekolah minggunya, ataupun ibu pendeta, ibu atau kakak vikaris, atau bapak pendeta. Nah, kita harus mendoakan. Yang ketiga yaitu jari tengah. Jari tengah ini adalah artinya kita mendoakan para pemimpin kita, yaitu presiden, gubernur, bupati, dan sebagainya. Yang keempat yaitu kita mendoakan orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah jari kelingking. Jari kelingking ini adalah diri kita sendiri. Jadi saat kita berdoa, mari kita berdoa secara sederhana, mendoakan orang tua kita, mendoakan orang-orang yang mengajar kita, mendoakan para pemimpin kita, mendoakan orang-orang yang sakit, dan mendoakan diri kita sendiri. Nah, saat ini mari kita buat seperti ini ya. Kita akan buat, siapkan kertas, pulpen, dan kita akan menggaris tangan kita seperti ini, dibuat pola. Setelah itu dibuat keluarga, guru, pendeta, vikaris, para pemimpin kita, orang-orang sakit, dan diri kita sendiri. Dan kita tempel di rumah supaya kita selalu ingat, kita harus selalu mendoakan mereka.
Nah, adik-adik, kiranya Tuhan memberkati dan menjadikan kita orang-orang yang selalu menjadi pendoa-pendoa. Dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Ya adik-adik, marilah kita menaikkan doa kita, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan serta mendengarkan firman Tuhan yang mengajar dan mengingatkan kami bahwa Tuhan selalu mendengar dan menjawab doa-doa kami. Bapa di sorga, ketika kami ingin bertumbuh, kami selalu berdoa, selalu membaca Alkitab, dan selalu melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami ingin menjadi pendoa-pendoa dalam kehidupan kami. Karena melalui doa, kami diberikan kekuatan, kemampuan menjalani kehidupan kami. Saat ini kami berdoa bagi orang tua kami dalam pekerjaan mereka, kesehatan. Kiranya Tuhan selalu melindungi dan memelihara mereka. Dan juga kami berdoa bagi guru-guru yang ada di sekolah. Kami juga berdoa bagi kakak-kakak sekolah minggu, ibu pendeta, kakak vikaris dalam tugas dan pelayanan mereka untuk mendidik kami. Juga kami berdoa bagi para pemimpin kami, yaitu presiden, gubernur, bupati, wali kota. Kiranya mereka boleh memimpin kami dengan bijaksana dan kami juga berdoa pada saat ini untuk orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah. Diberkatilah mereka, diberikan kekuatan, berikan kesembuhan, semangat untuk hidup, sehingga mereka juga dikuatkan oleh Tuhan melalui doa kami. Saat ini kami berdoa untuk diri kami sendiri. Kiranya Tuhan, kami menjadi anak yang takut akan Tuhan, mendengarkan nasihat orang tua dan guru-guru kami, dan juga jadikanlah kami anak-anak yang baik, selalu menolong, selalu menaikkan doa kami kepada Tuhan. Bapa di sorga, berkatilah kami yang pada saat ini melakukan ujian di sekolah. Tolonglah kami Tuhan dalam belajar kami, dalam bermain kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami akhiri dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita baca, yang sudah kita dengar bersama-sama, mari kita menyanyikan satu pujian, Yesus sayang padaku. Aku ini
lagi dan kita menyanyikan satu pujian. Kakak adalah anak raja dan adik-adik juga anak raja. Kita harus selalu menyembah dan memuji nama Tuhan. Bersama-sama kita nyanyikan satu pujian, Aku anak raja dan engkau anak raja. Ya baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita bersama-sama pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama, datang kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan pimpinan Tuhan untuk kehidupan kita sehari-hari di masa pandemi ini, diberikan kesehatan, kekuatan. Kakak yang mau kita dalam doa, tutup matanya, lipat tangannya dan tundukkan kepalanya. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini, karena Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga berakhirnya dengan baik. Tuhan Yesus, bentar kami kembali pada aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati pribadi kami lepas pribadi, dari jasmani maupun rohani. Ya Tuhan, berkati juga kakak-kakaknya dalam pelayanan ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan, kekuatan juga kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, ingin ucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Ingat ya adik-adik, kita harus selalu membaca firman Tuhan dan selalu berdoa kepada Tuhan. Biar Tuhan itu selalu hadir dalam rumah kita. Dimanapun kita berada, kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti selalu bersama kita. Bersama-sama kita nyanyikan satu pujian, Yesus di dalam rumahku. Diri adik-adik, bersama-sama kita nyanyi.